Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat? Pagi Pak, sehat. Sudah sarapan apa belum anak-anak? Belum Pak. Lah tadi dimasakkan ibu apa enggak di rumah? Mosok jam segini belum sarapan? Sudah Pak. Lah nanti tidak sampai siang kalau jam segini belum sarapan toh. Ya, untuk mengawali aktivitas pagi hari ini pembelajaran kita di kelas 10 Madrasah Aliyah, sebelum kita mulai, ayo kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Faiz. Mana Faiz? Faiz masih ngantuk? Ketua kelasnya gitu. Faiz masih ngantuk? Lagi mengganti background Pak. Lagi mengganti background. Kalau Faiz masih ngantuk, diganti wakilnya Pak Ali. Ya Pak. Siap. Dipimpin ya untuk berdoa bareng-bareng. Silakan. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sebelum pelajaran tak mulai, saya absen dulu. Hari ini berangkat semua apa tidak? Berangkat semua Pak. Berangkat semua Pak. Absen ini kok masih ada kotoran di bawah meja ini. Tadi siapa yang piket? Masa belum disapu kelasnya? Ira yang piket ya? Ya Pak, kesiangan Pak. Bersihkan dulu kelasnya. Iya, yang piket Pak. Saya besok. Lah berarti siapa yang piket hari ini? Iya Pak. Bapak S Pak. Nah, dia tadi telat pasti tidak. Saya minggu Pak piketnya. Dengarkan ya anak-anak ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kelas itu harus bersih supaya pembelajaran pagi hari ini bisa mudah kita pahami. Karena dengan kelas yang bersih, an-nadhafatu minal iman, karena sebagian kebersihan itu dari iman, maka sebelum pelajaran dimulai, kelas dibersihkan dulu ya. Ya, kalau sudah sampai kelas langsung nyapu ya, kalau sudah jadwalnya ya, piketnya. Ya Pak. Siap. Sama papan tulis itu juga harus dihapus, harus bersih juga. Masa bersih, Bapak Pak. Ibu guru nanti disuruh ngapus sendiri, kan lucu. Yaudah saya absen. Ira, Hadir. Hadir Pak. Anita, Hadir Pak. Faiz, Hadir Pak. Ria, Selalu. Ali. Ya Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini tidak ada yang izin ya. Ya Pak. Beda Pak. Hadir semua Pak. Kalau kelasnya fresh seperti ini, sehat, bersih, kan pembelajaran siap kita mulai. Ya Pak. Oke, untuk melanjutkan bab kemarin, bab saat ini, pertemuan saat ini, saya akan menerangkan tentang kurban. Sebelum saya terangkan apa itu kurban, pernah enggak ada pelaksanaan kurban di halaman masyarakat, di halaman kehidupan anak-anak? Ya Pak. Semalam sudah belajar apa belum? Sudah. Apa itu kurban coba? Ayo, kurban itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Pak. Menyembelih kambing. Menyembelih Pak. Kurban itu kambing bukan Pak. Ya dah,
Kita lanjut. Kalau semalam mungkin materinya sudah dibaca, berarti nanti sedikit banyaknya sudah tahu tentang materi kurban. Oke, tak masukkan filenya dulu ya. Pak. Kelihatan nggak ini? Belum, Pak. Pak. Masih gelap, Pak. Oh, udah, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak. Sudah kelihatan. Oke. Tentang kurban. Pengertian kurban menurut syariat bahwa sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa onta. Apa itu onta? Apakah udah ada yang tahu onta? Pernah lihat saja, Pak. Oh, lihat Yang aja. lehernya tinggi, Pak. Oh, yang lehernya tinggi Punuknya, itu jerapah Lehernya itu. panjang, Pak. Panjang apa tinggi? Ada punuknya, Pak. Ya, ada punuknya. Yang kedua ada sapi. Ria punya sapi? Nggak punya, Pak. Mau Nanti dikasih, tak Pak. belikan ya. Iya, Pak. Sapi-sapinan Saya juga aja. mau, Pak. Tetangga, Pak, punya. Terus ada kambing. Nah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan tersebut disembelih pada hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri menyembelihnya apa, yo? Ayam, Pak. Sama bebek. Ayam sama bebek bikin opor ya. Dapur. Ya, kalau di waktu Idul Adha menyembelihnya kambing, ya jadinya gulai kambing. Makanya. Oke, itu pengertian sedikit tentang kurban. Terus ada hukum kurban. Allah Ta'ala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Namun, Allah menggantikan pengorbanannya dengan seekor domba atau kambing. Di dalam surat Al-Kautsar tadi terdapat pesan untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam surat Al-Kautsar tadi yaitu bahwa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan cara sholat dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Kurban dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat Id seperti halnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah umat Islam melaksanakan sholat Id, kemudian umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Adapun waktu melaksanakan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tepat pada hari raya Idul Adha atau disebut juga hari nahar. Boleh juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Hewan yang digunakan untuk berkurban antara lain kambing atau domba, sapi, dan unta. Hewan yang kita kurbankan kemudian disembelih, lalu dagingnya dibagikan untuk sanak saudara, kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Adapun hikmah dari diperintahkannya kurban antara lain: 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas
atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 2. Sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial atau kepedulian kepada sesama kita. Karena dengan berkurban kita ikut membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Apa yang kita inginkan harus diperjuangkan dengan cara berdoa, berusaha, dan bertawakal. Oke, sampai video saat ini sudah dicermati anak-anak? Oke, selanjutnya nanti akan saya bagi kelompok dan di situ kalian berdiskusi dengan kelompok kalian apa yang dapat kita pelajari dalam video tersebut. Setelah itu nanti akan saya beri pertanyaan satu persatu ya. Ya, Pak. Oke, kelompok pertama nanti diketuai oleh Ali. Kelompok kedua diketuai oleh Faiz. Nah, di situ kalian berdiskusi buat paper atau kertas lembar kerja peserta didik. Kalian buat dan ditulis nama kelompok kalian. Setelah itu dikumpulkan 5 menit aja ya, nggak usah lama-lama ya berdiskusinya. Ya, Pak. Oke, silahkan berdiskusi. Sudah selesai ya diskusinya dan pekerjaannya? Sudah dikumpulkan. Terus sesi selanjutnya akan saya beri pertanyaan. Boleh yang menjawab ketua kelompoknya Ali Sodikin ataupun Faiz ataupun dari anggota boleh menjawab 3 pertanyaan saja. Yang di situ yang lebih tahu lebih dahulu boleh menjawab langsung tanpa harus saya tunjuk ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, usia berapakah unta boleh dikurbankan? Ayo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Faiz, Ya, Pak. Faiz. 5 tahun. 5 tahun, Pak. 5 tahun, benar. Bagus untuk kelompok kedua 1 Ya. poin ya. Terus pertanyaan yang kedua, usia berapakah kerbau dan sapi boleh dikurbankan? Usia 2 tahun. 7 jari. Ya, Pak. Oke, Ali, silakan. Ali. Usia 2 tahun. Oke, benar. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 dapat 1 poin semuanya ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Berapakah usia kambing dan domba yang tidak boleh dikurbankan? Ayo, tunjuk jari. Saya, Pak. Ali, silakan. Kambing yang usianya kurang dari 1 tahun Ya. atau Benar. ya, makasih. Benar, berarti kelompok pertama 2 poin, kelompok kedua 1 poin ya. Oke. Sudah cukup sekian. Ada pertanyaan dari penjelasan materi tentang kurban tadi? Tidak ya, cukup ya, sudah ganti jam pelajaran lain ya. Iya, Pak. Baik, kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Kita ucapkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.